Hampir semua aktivitas yang kita lakukan adalah habit. Banyak aktivitas yang kita lakukan tanpa melalui pikir panjang. Misalnya, ketika akan berangkat kerja atau sekolah, terlebih dahulu kita mandi dan sarapan. Hal-hal tersebut terjadi mengalir begitu saja tanpa kita perlu berpikir mengapa perlu mandi. Peneliti dari MIT pada tahun 1990 melakukan uji coba pada tikus dalam sebuah labirin. Tikus tersebut diletakkan di belakang bilik yang akan terbuka jika ada bunyi klik. Kemudian, tikus itu akan melewati labirin untuk mendapatkan coklat di garis finish. Percobaan tersebut dilakukan berulang-ulang untuk mengamati gambaran aktivitas otak dari tikus. Mereka menemukan bahwa setiap percobaan diulangi, aktivitas otak tikus saat melewati labirin cenderung menurun. Setelah beberapa pekan, setiap saat tikus berlari melewati labirin tidak memerlukan proses berpikir lagi, namun semuanya terjadi secara otomatis. Hal ini dikarenakan otak tikus merespon kejadian berulang dengan menyimpannya menjadi sebuah kebiasaan yang otomatis. Sebelum kita mulai, yuk subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan update dari kami. Kebiasaan otomatis. Proses otak kita mengubah urutan kejadian menjadi sebuah kebiasaan yang otomatis disebut dengan chunking yang terbagi menjadi 3 proses. Pertama, cue. Sebuah trigger yang menginformasikan ke otak kita untuk berganti ke mode otomatis serta memilih habit mana yang akan digunakan. Kedua, routine. Aktivitas yang dilakukan bisa berupa fisik, mental, maupun emosional. Ketiga, reward. Sesuatu yang kita dapatkan serta bernilai untuk selalu diingat. Sebagaimana eksperimen pada tikus sebelumnya, bunyi klik bisa diibaratkan sebagai cue. Kemudian aktivitas menyusuri labirin sebagai routine, dan terakhir coklat sebagai reward. Setiap saat proses cue, routine, dan reward dilakukan secara terus-menerus, maka aktivitas tersebut akan menjadi secara otomatis dan terbentuklah habit baru. Otak kita berusaha untuk menghemat energi dari aktivitas yang berulang. Hal-hal dasar yang kita lakukan setiap saat seperti berjalan, makan, berkendara, dan sebagainya dapat kita lakukan tanpa perlu berpikir panjang. Semakin banyak habit yang dapat dibentuk, maka semakin besar otak kita menyimpan energi untuk berpikir. Dengan demikian, otak tersebut dapat kita maksimalkan untuk hal lainnya seperti berkarya, berinovasi, serta menggali ide. How to change our habit. Charles Duhigg mengajarkan kita tentang cara kerja sebuah habit. Ketika ada sebuah cue, maka otak kita akan mendorong sesuatu untuk mencapai sebuah reward. Katakanlah ada seseorang yang sedang bosan. Lalu, untuk menghilangkan kebosanannya, ia mengambil sebatang rokok. Setelah merokok, ia merasa lebih rileks. Menurut Charles Duhigg, orang tersebut sebenarnya menginginkan perasaan yang rileks atau reward ketika terjadi kebosanan atau cue, bukan tentang merokoknya atau routine. Oleh karena itu, untuk mengubah sebuah habit buruk yang perlu diganti adalah aktivitas rutinnya. Misalnya, merokok dapat diganti dengan minum kopi, di mana dapat memberikan efek yang bisa membuat rileks sebagaimana merokok. Hal yang harus digarisbawahi dalam mengubah suatu habit ialah aktivitas rutin yang baru harus bisa memberikan reward yang sama. Jika aktivitas baru itu tidak dapat memberikan reward yang sama, maka habit yang lama akan muncul kembali. Sayangnya, tidak mudah untuk menemukan apa sebenarnya reward yang kita harapkan.
Oleh karena itu, dengan banyak mencoba aktivitas alternatif, maka kita akan semakin memahami apa sebenarnya reward yang ingin kita inginkan. The Golden Rule of Habit Change. Sebelumnya kita telah mengetahui tentang bagaimana cara mengubah dari habit buruk menjadi habit yang lebih baik. Namun perlu disadari, kita tidak bisa menghilangkan habit buruk, tetapi kita bisa mengubahnya. Keberadaan Q akan selalu ada dalam keseharian kita, entah dalam bentuk rasa bosan, ketidaknyamanan, atau hal lainnya. Berusaha menghilangkan habit buruk adalah hal yang sia-sia, karena habit tersebut telah menjadi aktivitas otomatis dalam hidup kita. Sebagaimana Charles Duhigg dalam bukunya, cara untuk meninggalkan habit buruk yakni dengan mengubahnya. Selama kita bisa memahami kapan Q dari habit itu muncul, maka kita bisa menentukan rutin apa yang ingin kita bentuk selama memiliki reward yang sama. Mengubah habit tentunya membutuhkan usaha yang ekstra saat awal-awal. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada teknik bernama aturan 30 detik, di mana ketika Q muncul dan terbesit melakukan habit yang sama, maka cobalah diam sejenak selama 30 detik. Hal ini untuk menunda keinginan sesaat, sehingga kita bisa mengarahkan diri ke kebiasaan yang baru. Sekarang mulailah saat bangun di pagi hari. Apa yang pertama kali kamu lakukan? Apakah mengecek smartphone, merapikan tempat tidur, atau langsung membasuh muka? Hidup kita dipenuhi oleh aktivitas kecil yang dilakukan secara berulang-ulang. Rangkaian aktivitas tersebut telah menjadi rutinitas atau habit yang membentuk diri kita saat ini. Dalam bukunya, Charles Duhigg berjudul The Power of Habit menuturkan tentang bagaimana cara kerja sebuah habit serta bagaimana cara mengubahnya. Salah satu penelitian yang dipublikasikan oleh Duke University pada tahun 2006 menyebutkan bahwa lebih dari 40% aktivitas yang dilakukan oleh seseorang setiap harinya merupakan habit atau kebiasaan. Walaupun habit tersebut ialah sesuatu yang sederhana seperti merapikan tempat tidur ketika bangun tidur atau mencuci piring setelah makan, namun jika sedikit demi sedikit dilakukan setiap harinya akan berdampak besar suatu hari nanti.